Kembali lagi di Prime News, pemirsa. Bang Rey, menurut Anda apakah kecurigaan ada upaya rekayasa pemilu itu adalah kecurigaan yang ada basisnya, memang basisnya itu valid, atau ini juga bagian dari strategi politik paslon lainnya? Ya, pertama saya kira semua paslon kan mengatakan satu putaran, satu putaran. Ada yang menurut saya realistis, ada yang mungkin realistis, ada yang mungkin tidak realistis gitu. Tetapi begini, karena sejak dari awal kelihatan yang menggaungkan satu putaran ini adalah 02, tentu dibantu dengan berbagai temuan-temuan survei, saya mau mengatakan hal yang sebaliknya. Kalau dalam bacaan saya, rasanya ini akan sulit untuk satu putaran begitu ya. Nah, alias ya saya sebut itu ada kemacetan elektabilitas di 02. Setidaknya saya lihat dari 4 ya faktor. Faktor pertama adalah tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang relatif stagnan, kalau tidak disebut ya mulai menurun begitu ya. Tentu itu berimplikasi terhadap elektabilitas 02 ya. Nah, yang kedua, gaya kampanye dari 02 itu yang monoton. Bila dibandingkan dengan 01, 03 yang relatif ya memiliki banyak sekali varian-varian di dalam hal kampanye. Dan yang paling penting itu menurut saya ya, di dalam kampanye itu hal yang utama itu adalah dekat dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat, ketemu dengan masyarakat. Ini apa namanya itu aktivitas yang kelihatan jarang dilakukan oleh 02 kecuali akhir-akhir ini gitu ya. Pak Prabowo mulai keliling Sumatera macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, sementara kalau kita lihat ya di dalam survei, hal utama yang paling memungkinkan para pemilih itu menjatuhkan suara mereka kepada kandidat itu karena mereka merasa dekat gitu. Nah, kedekatan inilah menurut saya yang relatif cukup intens dibangun oleh 01 dengan 03 dan saya kira agak jarang dibangun oleh 02 gitu. Ini faktor kedua. Faktor ketiga, ada saingan baru dari Pak Prabowo namanya Ganjar Pranowo yang bersaing di dalam hal siapa kira-kira yang paling mampu untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi. Sekarang ini 03 udah pada tahap komparasi untuk membandingkan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo yang kira-kira paling memungkinkan di antara kedua tokoh ini untuk bisa melanjutkan apa namanya itu ya program-program Pak Jokowi gitu ya. Nah, faktor keempat saya kira isu dinasti politik ya atau gerakan anti dinasti politik ini mulai bekerja di lingkungan masyarakat gitu. Nah, oleh karena itulah kita kelihatan sekarang gerakan-gerakan mahasiswa yang makin membesar. Bisa kita bayangkan kalau mahasiswa-mahasiswa itu berkorespondensi dengan teman-teman mereka di daerah, di kampung, ya dan sebagainya itu, maka isu dinasti politik ini atau anti dinasti politik ini saya kira menguat. Nah, dengan 4 faktor inilah saya merasa bahwa satu putaran itu kayaknya macet, ya, besar kemungkinan kita akan masuk ke putaran kedua. Dengan bacaan-bacaan seperti itu tentu saja ya. Nah, jika kemudian tetap ada gaungan keinginan untuk melakukan satu putaran, ya tentu harus dilihat faktor-faktor eksternalnya ya, faktor-faktor di bawah mejanya. Berarti Bang Rey, Anda menganalisa bahwa sebetulnya Pilpres itu akan berjalan 2 putaran karena 4 indikator tadi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Pilpres mungkin saja menjadi 1 putaran kalau ada yang turun gunung. Kalau ada yang turun gunung memenangkan salah satu paslon. Ya. Benarkah begitu Bang Rey? Ya, itu yang saya sebut. Gini, kalau saya mengatakan dan gaya kampanye yang monoton ya dari Pak 02. Satu-satunya yang bisa mengurai kemacetan elektabilitas ini adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi kalau turun tangan dalam pengertian tentu saja konstitusional begitu, mungkin bisa mengurai. Nah, persoalannya adalah apakah Pak Jokowi akan turun tangan atau tidak. Nah, saya kira akan kita lihat di tanggal 20 ke atas. Kalau kemacetan elektoral ini terasa terus di 02, saya sih melihat besar kemungkinan Pak Jokowi akan turun tangan, akan secara terbuka menyatakan dukungan kepada 02, bahkan terbuka kemungkinan beliau ikut kampanye untuk 02, dan itu semua tentu saja dibolehkan. Maka bahkan saya menganjurkan sebetulnya kepada Presiden Jokowi yang tak perlu lagi lah ya seolah-olah tidak mendukung siapa-siapa. Jauh lebih terbaik, lebih terbuka beliau untuk menyatakan dukungan kepada salah satu paslon ini, agar dengan begitu hukum pemilu betul-betul bisa kita terapkan kepada beliau, di mana beliau dapat kampanye, dapat bergerak, dapat mengemukakan macam-macam itu, jika beliau itu berada dalam kondisi cuti sebagai presiden gitu ya. Peristiwa di mana beliau mengomentari tata cara debat dan juga materi debat, menurut saya secara etik itu harus dinyatakan melanggar
dan semestinya itu disemprit oleh Bawaslu karena presiden sebagai presiden sudah masuk ke tahapan ke tata cara tahapan pelaksanaan pemilu, sesuatu yang semestinya nggak dilakukan oleh presiden kecuali beliau dalam kondisi cuti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.